Kita ingin pemimpin jujur, kita ingin pemimpin bersih, kita ingin pemimpin sederhana. Tapi, siapkah kita dipimpin untuk menjadi jujur? Siapkah kita dipimpin untuk menjadi bersih? Siapkah kita dipimpin untuk menjadi sederhana? Bersama pemimpin yang lahir dari rakyat, kita siap menjadi Indonesia sebenarnya. Jokowi JK adalah kita. Dukungan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap pasangan Jokowi JK kembali terucap dukungan diungkapkan Ketua PBNU Hashim Muzadi dalam pertemuan dengan Cawapres Yusuf Kala siang tadi. Hari ini JK juga menemui seorang tokoh Nahdlatul Ulama lainnya, Solahuddin Wahid, juga mantan Kasat Ryamizard Ryakudu. Dari segi integritas, visioner, dan kompetensi tidak meragukan. Insya Allah kalau Pak Jokowi dan Pak JK mimpin Indonesia, insya Allah amanlah kita semua ini. Karena beliau berdua bukan sosok-sosok yang suka konflik. Ini penting di tengah-tengah Indonesia yang goncang, diperlukan kejujuran dan juga ketenangan. Itulah tanggapan dari Hashim Muzadi saat Yusuf Kala berkunjung ke pondok pesantren miliknya di Ponpes Al-Hikam, daerah Depok, Jawa Barat. Dukungan diberikan mantan Ketua PBNU ini lantaran pasangan Jokowi JK dinilai memiliki jiwa keislaman yang mencerminkan NU dan mampu menyelesaikan berbagai konflik. Mantan Ketua Partai Golkar ini pun menyatakan kedatangannya bukan meminta dukungan, namun lebih kepada silaturahmi. Jamaah kalau Jumat kita mesti Jumatan. Bahwa saya Jumat di sini kan, di sini bukan pertama kali, hanya pakai sering ke sini kita. Tapi hari ini Jumat yang baik, tentu lama pertama lapor bahwa Pak Kiai lapor bahwa siap ini untuk lapor aja sebagai Kiai NU, saya sebagai orang NU mesti lapor. Usai mengunjungi Ponpes Al-Hikam, JK pun mengunjungi kediaman mantan Kasat Ryamizard Ryakudu serta mengunjungi tokoh NU lainnya, Gus Solah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk mengetahui hal apa yang dibahas calon wakil Presiden Yusuf Kala dalam silaturahminya ke sejumlah tokoh nasional, kita terhubung dengan rekan Yasir Neneama. Yasir, kita sudah mengetahui hasil pertemuan JK dan Hashim Muzadi. Apa isi pertemuan JK dengan pemuka agama Solahuddin Wahid dan juga ada tokoh militer Ryamizard Ryakudu? Apa yang dibahas? Ya Putri, setelah berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hikam yang merupakan milik tokoh NU Kiai Haji Hashim Muzadi, Cawapres dari Yusuf Kala ini pun melanjutkan kunjungannya ke rumah dari Jenderal Purnawirawan TNI yaitu Ryamizard Ryakudu, di mana Ryamizard Ryakudu ini merupakan mantan Kasat, dan inti dari pembicaraan antara JK dan Ryamizard Ryakudu ini adalah bagaimana JK diharapkan bisa berpikir keras untuk membangun bangsa agar tidak terpecah-pecah, dan Ryamizard Ryakudu pun berharap agar jika JK nanti terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo, berharap bisa menyelesaikan perpecahan yang terjadi di Indonesia. Dan tentu saja alasan dari mantan Kasat ini beralasan karena JK telah memiliki track record seperti menyelesaikan konflik di Aceh. Dan setelah berkunjung ke rumah mantan Kasat ini, Putri, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini pun melanjutkan kunjungannya ke rumah Dewan Pembina Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia yaitu Gus Solah, di mana selaku Dewan Pembina Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia, JK menyampaikan pandangannya untuk membangun pesantren. Dan nantinya akan direncanakan ataupun akan diagendakan untuk mengumpulkan para pengasuh-pengasuh pondok pesantren, dan nantinya JK akan menyampaikan visi misinya terkait dengan pembangunan pesantren secara khusus dan pembangunan pendidikan Indonesia secara umumnya. Dan barulah para pengasuh pondok pesantren tersebut bisa menentukan pilihan apakah menjatuhkan pilihan mereka kepada pasangan Jokowi JK atau tidak. Namun jika ditanyakan secara pribadi, memang Gus Solah sendiri sudah menyatakan dukungannya terhadap JK. Namun jika secara organisasi Gus Solah sendiri belum bisa memberikan dukungannya kepada JK, namun setelah nantinya akan diadakan pertemuan bersama dengan para pengasuh pondok pesantren lainnya, barulah di situ akan diputuskan kemana
mana arah dari dukungan yang diberikan oleh para pembina Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren di Indonesia. Demikian Putri, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Yasir Neneama atas informasinya. Pemirsa, menjelang pemilu presiden 9 Juli, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden membutuhkan dukungan banyak kalangan agar bisa mendulang suara, termasuk suara Nahdlatul Ulama. Lalu kemanakah Nahdlatul Ulama akan melabuhkan pilihannya? Seperti apakah pemimpin idaman yang diinginkan masyarakat NU di saat tidak ada tokoh NU yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden atau calon presiden? Berikut petikan wawancara Indra Maulana dengan Hashim Muzadi dari Depok, Jawa Barat. Sebenarnya alasan yang paling penting sebenarnya apa, Pak Hashim? Indonesia kita ini memerlukan tokoh nasionalis yang konsekuen. Ya. Artinya dia berpihak kepada Indonesia tanpa dia harus menjadi chauvinistik untuk masyarakat global. Ya. Bersamaan dengan itu memerlukan tokoh agama, religius yang mampu mengejawantahkan nilai agamanya di dalam keadilan dan kesejahteraan yang didukung oleh masyarakat banyak dan dalam wadah konstitusi Indonesia. Ya. Ini yang kita perlukan. Hashim, kalau Anda melihat, apakah memang selalu terbiasa seperti ini NU memberikan dukungannya terpisah-pisah, atau memang sebenarnya NU memberikan kebebasan untuk melakukan ini? Jadi begini, orang jarang yang mengetahui ya bahwa di NU itu ada dua hal yang sama-sama pokok. Yang pertama, mindset NU. Jadi frame of thinking, cara berpikir NU di dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Ini yang inklusif, yang toleran gitu ya. Tetapi juga tidak liberal dan juga tidak ekstrim. Ini mindset. Terus bagaimana mengatur hubungan agama dan negara, hubungan negara dengan internasional, itu sudah ada mindsetnya. Dan ini harus jalan siapapun yang pegang pemerintahan itu. Nah, yang kedua, ini adalah pilihan komunitas NU. Pilihan komunitas? Ya, komunitas NU. Kenapa saya bilang komunitas? Karena struktur NU ini menurut ketentuan di dalam anggaran dasar NU sudah melimpahkan hak pilih ini kepada warga, tidak kepada institusi. Sekarang tidak semua orang NU yang sekian banyak dia memahami betul tentang mindset NU, hubungan agama dan negara, kenegaraan dan sebagainya. Nah, kenapa mindset ini harus ada? Sebab kalau ini longgar, langsung akan diambil alih oleh kekerasan atas nama agama. Dan ini yang berbahaya, begitu loh. Nanti akan merontokkan tata nasional kita.